Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu nyinyirin ibu-ibu pengajian. Rocky Gerung tegaskan Megawati tidak dekat dengan wong cilik. Dia itu anak titik ya. Dan ini terkait dengan viral video Megawati yang menyebut ya ibu-ibu pengajian itu terlalu sibuk ya untuk melakukan pengajian, tidak mengurusi anak-anak. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Warta Ekonomi Jakarta, pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung ikut menyoroti heboh Megawati Soekarno Putri yang melakukan nyinyir kepada ibu-ibu pengajian karena dianggap tidak mengurusi anak-anak mereka. Dan ini terkait dengan seminar tentang stunting ya. Tetapi yang menjadi permasalahan kenapa dikaitkan dengan pengajian gitu ya. Karena stunting itu kadang adalah persoalan yang harus menjadi masalah kesehatan, dan kesehatan itu adalah seharusnya tanggung jawab negara. Ya, kita lanjutkan. Menurut Rocky, ya, Megawati tak lihai dalam menyampaikan narasi sehingga tidak berkesesuaian dengan tagline PDIP selama ini yang menyebut mereka partai wong cilik. Ibu Mega gagal untuk mengerti bahwa justru keadaan itu kalau diterangkan rakyat bereaksikan. Misalnya soal ibu-ibu pengajian, itu kan mestinya mengerti bahwa mayoritas ibu-ibu pengajian itu punya kultur yang udah terbentuk. Jelas Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official yang juga bersama Hersbuno Arif dari forum News Network FNN dikutip Senin. Padahal Ibu Mega butuh dukungan dari wong cilik yang juga pasti muslim kan, ucapnya. Blunder pernyataan kesekian kalinya dilakukan Megawati ini, minyak goreng, tukang bakso, dan lain-lain dianggap jadi penegasan bahwa PDIP bukan partai wong cilik. Mengenai hal ini, Rocky Gerung menegaskan Megawati memang bukan orang berbasis wong cilik. Dari dulu Ibu Mega nggak dekat dengan wong cilik. Ibu Mega adalah anak istana, anak Presiden Soekarno, jelas Rocky. Kewong cilian itu ada di Bung Karno, bukan di Bu Mega. Kalau orang tanya marhaenisme itu Soekarno yang bergaul dengan rakyat, Ibu Mega tidak dari sisi biografinya, tambahnya. Adapun PDIP masih dikaitkan dengan wong cilik menurut Rocky karena selama ini mereka selalu mengklaim ya, jadi klaim ya, menganut marhaenisme yang merupakan ajaran Bung Karno. Padahal menurut Rocky, jika Soekarno sekarang masih hidup dan melihat kelakuan Megawati dan kader PDIP yang selalu membawa namanya, maka ia akan geleng-geleng kepala. Kalau Bung Karno misalnya masih hidup, dia evaluasi kelakuan budaya dan kelakuan ekonomi dari kader PDIP. Bung Karno bakal geleng-geleng kepala. Semua pejabat PDIP itu mewah, mulai dari jam tangan, mobil, sepatu, dan lain-lain jelasnya. Itu bukan tanda mereka pernah turun ke wilayah Bandung Selatan di mana Bung Karno bertemu marhen yang berlumuran lumpur di pinggir sawah. Bahkan dianggap cara menanam padi Puan Maharani nggak ngerti bagaimana mau bergaul dengan marhen, tambahnya. Sebelumnya Megawati dalam acara seminar nasional Pancasila dengan tindakan Gerakan Semesta berencana mencegah stunting, kekerasan seksual pada anak dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta mengantisipasi bencana, menyoroti soal stunting, lalu menyinggung ibu-ibu pengajian yang dianggapnya kurang mengurusi anak-anak mereka. Meski demikian, dirinya mengaku tidak melarang pengajian. Saya lihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh senang banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf, kata Mega di Jakarta Kamis 16 Februari 2023. Saya sampai mikir gitu, ini pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya diapake, anaknya mau diapakan, diapain? Ujar Ketua Umum PDI Perjuangan ini. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait dengan kembali lagi ya dalam tanda kutip blunder yang dilakukan oleh Megawati yang sudah viral gitu ya, terkait seminar terkait stunting. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa harus dikaitkan dengan kesibukan ibu di pengajian ya. Padahal kesibukan ibu-ibu juga banyak, nggak hanya di pengajian ya. Yang arisan gitu, kenapa tidak disungguh-sungguh? Itu padahal arisan lebih lama dari pengajian kurang lebih ya 1 jam lah. Kalau arisan itu bisa berjam-jam. Dan masalah stunting tentu saja kembali lagi itu adalah kesehatan ya, masalah kesehatan yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah ya, yang harus mengurusi rakyatnya gitu ya. Dan masalahnya kita itu memang APBN yang begitu besar ya, dan juga potensi sebenarnya yang begitu sumber daya yang begitu besar ya,
yang mayoritas masih dikelola asing ya. APBN kita mayoritas juga hanya dari pajak ya, sebagian juga dari utang yang sudah menjadi instrumen dalam pembiayaan APBN. Kesehatan itu ya kenapa terus tidak dioptimalkan ya. Dan kita ketahui ya potensi KKN juga banyak gitu ya. Misalnya tentang statement dari menteri siapa kemarin ya, yang mengatakan ya ataupun menyampaikan bahwasanya dana untuk penurunan kemiskinan itu besar ya, tapi alokasinya justru dipakai untuk hal-hal yang besar itu dipakai untuk rapat ya, yang tidak tersentuh untuk mengatasi kemiskinan, karena stunting itu juga masalah distribusi kekayaan yang tidak merata. Dan inilah konsekuensi dari sistem yang saat ini yang memang tidak bisa memberikan ya ekosistem yang baik ya untuk distribusi kekayaan ya, kemudian pengurusan dengan baik untuk masalah kesehatan dan lain sebagainya ya. Jadi negara harus benar-benar melihat bahwasanya potensi negara Indonesia yang begitu luas ya, kemari Palau Jonawi harusnya bisa membuat masyarakat itu ya bisa sejahtera ya, tetapi dengan sistem saat ini yang tidak baik, maka haruslah lebih dalam berpikir bagaimana memakai sistem yang lebih baik ya dalam hal distribusi kekayaan, termasuk juga mengatasi masalah kesehatan, lebih khusus lagi stunting yang juga mempunyai ancaman untuk beberapa tahun ke depan. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang kebijakan negara yang harusnya bisa mengayomi rakyat dengan lebih sejahtera lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.